Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajar Syahputra dengan nomor NPM 23117013 akan menjelaskan materi pertemuan 4 mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan materi Logical Security. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar keamanan logis. Jadi keamanan logis itu merupakan aspek penting dalam perlindungan sistem informasi yang berfokus pada upaya mencegah akses digital yang tidak sah melalui mekanisme perangkat lunak. Keamanan ini tuh mencakup pengaturan autentikasi, otorisasi, hak akses, serta pemantauan aktivitas sistem. Prinsip dasar keamanan logis menekankan bahwa perlindungan sistem harus dibangun dari dalam, yaitu dengan menanamkan kontrol keamanan ke dalam sistem operasi, basis data, maupun aplikasi. Nah, sebelum kontrol keamanan ditetapkan, organisasi ini harus tahu dulu gitu. Harus melakukan penilaian resiko untuk memahami jenis ancaman, tingkat kerentanan, dan potensi dampaknya terhadap perusahaan tersebut. Sistem dengan resiko tinggi, seperti perbankan atau layanan kesehatan, membutuhkan kontrol yang lebih ketat dibandingkan sistem dengan tingkat resiko rendah. Dengan cara ini, keamanan yang diterapkan menjadi relevan dan proporsional. Desain keamanan logis sebuah perusahaan harus dimulai melalui penilaian risiko formal. Perancangan keamanan logis yang baik selalu dimulai dari proses formal risk assessment. Proses ini melibatkan identifikasi ancaman, analisis kelemahan sistem, dan juga estimasi dampak jika serangan benar-benar terjadi. Tujuannya sendiri adalah menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai titik-titik kritis dalam sistem, sehingga kontrol keamanan dapat dirancang secara efektif dan efisien. Jadi dengan memahami resiko secara sistematis, organisasi ini atau perusahaan ini dapat menentukan jenis kontrol apa yang benar-benar diperlukan, mengurangi pemborosan sumber daya, serta memastikan bahwa keamanan yang diterapkan relevan dengan konteks penggunaan sistem. Lalu ada juga risiko yang berkaitan dengan administrator keamanan sistem. Jadi administrator keamanan sistem atau yang disingkat SSA memiliki tingkat akses yang sangat tinggi, bahkan mendekati tanpa batas, karena mereka dapat mengubah konfigurasi, membuat atau menghapus akun, dan memodifikasi parameter keamanan. Karena tingginya otoritas ini, muncul risiko yang signifikan. Tindakan tidak sah dapat dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka oleh sebab itu, diperlukan pengawasan khusus terhadap peran SSA agar kontrol keamanan tetap berjalan secara independen dan akuntabel. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut terdapat dua pendekatan utama. Ada pendekatan konfirmasi ganda sebagai kontrol preventif dan juga logging serta tinjauan rutin sebagai kontrol detektif. Apa itu konfirmasi ganda? Jadi konfirmasi ganda di sini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan kritis yang dilakukan oleh SSA tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pada mekanisme ini, tindakan seperti pembuatan akun baru, perubahan akses, ataupun penghapusan akun harus melibatkan persetujuan SSA kedua. Konsep ini mirip dengan sistem verifikasi berlapis yang digunakan pada transaksi penting di sektor perbankan. Nah, meskipun mekanisme ini dapat memperlambat proses operasional, terutama ketika SSA kedua tidak tersedia, manfaatnya dalam mengurangi risiko penyalahgunaan umumnya dianggap lebih penting, terutama pada sistem yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Lalu ada juga logging dan tinjauan rutin sebagai kontrol detektif. Selain pencegahan, sistem juga perlu memiliki kemampuan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Logging merupakan proses pencatatan otomatis terhadap berbagai aktivitas penting di sistem, seperti percobaan login yang gagal, perubahan akun, ataupun modifikasi parameter keamanan. Catatan log ini harus disimpan dalam kondisi read-only agar tidak dapat diubah atau dihapus oleh SSA itu sendiri. Tidak cukup mencatat, log juga harus ditinjau secara rutin oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau yang bertindak sebagai auditor. Melalui tinjauan ini, anomali dapat teridentifikasi sejak dini sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Lalu ada kontrol penting ketika sistem baru diaktifkan. Jadi ketika sistem baru pertama kali digunakan, terdapat beberapa langkah krusial untuk memastikan keamanan awal. Yang pertama ada yang disebut maiden password atau password awal. Jadi setiap akun administratif pada umumnya memiliki password awal yang sederhana gitu. Jadi password tersebut harus segera diganti dengan password yang kuat agar tidak menjadi celah serangan. Lalu ada password masking juga. Ketika pengguna mengetik password, karakter tidak boleh muncul di layar. Masking ini mencegah pencurian password melalui pengamatan visual. Lalu ada enkripsi password. Jadi semua password harus disimpan menggunakan algoritma enkripsi atau hashing yang kuat. Hal ini bertujuan agar password tetap aman bahkan jika file penyimpanan password bocor.
Lalu ada akses default yang terbatas. Jadi akun yang baru dibuat harus diberikan akses seminimal mungkin. Biasanya hanya sebatas read only. Jadi dengan cara ini potensi penyalahgunaan dapat diminimalisasi. Lalu selanjutnya ada beberapa parameter keamanan sistem yang dapat disesuaikan. Jadi sistem modern menyediakan sejumlah parameter keamanan yang dapat dikonfigurasi menurut kebutuhan organisasi atau perusahaan. Contohnya yang pertama adalah panjang minimum password. Jadi panjang password ini menentukan tingkat keamanan terhadap serangan brute force. Serangan brute force itu ketika seseorang mencoba menebak password secara acak gitu. Jadi misalnya passwordnya 123456 dan sama si hacker ini bakal terus kombinasi angkanya bakal dicoba terus sampai ketemu password yang sesuai gitu. Jadi sistem bisnis umumnya mensyaratkan minimal 8 karakter, sementara sistem beresiko tinggi memerlukan panjang lebih besar yang menyerupai passphrase. Lalu ada juga masa kadaluarsa password. Masa kadaluarsa password di sini maksudnya ketika sebuah password dibuat, nah jadi password itu punya masa aktif, misalnya selama 30 hari atau 60 hari. Setelah masa tersebut terlewati, maka password tersebut harus diganti. Lalu ada juga batas percobaan login gagal. Jadi misalnya si pengguna login beberapa kali berturut-turut gitu. Si sistem bakal otomatis nge-lock akun tersebut atau meminta kode verifikasi atau mengunci akun sementara juga. Jadi mekanisme ini juga sama kayak yang pertama untuk mencegah serangan secara brute force. Lalu ada pembatasan waktu akses juga. Jadi akses pada sebuah akun bisa dibatasi berdasarkan hari atau jam tertentu. Misalnya akses pada malam hari atau ketika jam libur itu akan tidak diaktifkan atau dinonaktifkan untuk mengurangi resiko aktivitas mencurigakan. Lalu ada auto log off juga yang dimana sistem dapat mengeluarkan sebuah akun apabila tidak digunakan dalam selang beberapa waktu tertentu gitu. Misalnya 10 menit, 30 menit, atau 1 jam. Jadi hal ini juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan perangkat yang ditinggalkan. Lalu ada kontrol granularitas tambahan. Jadi selain parameter dasar, ada juga terdapat kontrol tambahan yang meningkatkan kualitas keamanan. Misalnya yang pertama pencegahan password yang terlalu sederhana. Misalnya 123456 atau password sendiri atau mungkin admin 123. Jadi sistem akan membuat persyaratan bahwa password yang terlalu simpel akan ditolak gitu untuk mencegah diretas secara brute force tadi. Lalu ada juga syarat kombinasi karakter, misalnya dalam sebuah password harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Gitu. Lalu ada riwayat password, jadi sistem dapat menyimpan beberapa password terakhir agar pengguna tidak bisa menggunakan password lama secara berulang. Jadi misalnya ketika sudah habis nih masa waktu suatu password, nah jadi ketika bikin password baru itu nggak boleh sama. Sistem bakal menolak menggunakan password tersebut kembali. Lalu ada pembatasan lokasi login juga. Jadi misalnya lokasi login hanya bisa dilakukan dalam radius sebutlah 1 km dalam lingkungan perusahaan. Nah, jadi di luar lingkungan itu pengguna tidak akan bisa login ke dalam sistem. Lalu ada sign on ganda juga atau concurrent session. Jadi sebagian besar sistem tidak memperbolehkan pengguna umum melakukan login lebih dari satu lokasi secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebingungan dalam pelacakan aktivitas serta meminimalkan risiko penyalahgunaan akun. Jadi misalnya ada akun login dalam suatu perangkat dan ada perangkat lain yang mencoba login juga dalam waktu yang bersamaan, itu tidak akan bisa. Jadi sistem antara melogoutkan akun yang di perangkat pertama atau menolak akses dari perangkat kedua. Nah, tapi untuk SSA, login ganda ini dapat diizinkan dan dalam jumlah terbatas karena sifat pekerjaan mereka. Tetap saja, sesi tersebut harus dicatat dan diawasi. Lalu ada juga kontrol akses jarak jauh, yang dimana akses jarak jauh ini meningkatkan resiko keamanan karena koneksi tidak terjadi langsung melalui jaringan internal. Oleh karena itu, dapat diterapkan beberapa teknik keamanan. Contohnya adalah dedicated list line, merupakan jalur khusus yang hanya digunakan oleh organisasi tertentu, keamanannya tinggi, tapi biayanya juga besar. Lalu ada automatic dialback, jadi ketika pengguna menghubungi sistem akan memutuskan koneksi dan langsung menghubungi kembali nomor yang telah terdaftar. Metode ini memastikan bahwa akses berasal dari lokasi yang sah. Lalu ada SSL. SSL ini digunakan untuk menenkripsi komunikasi antara klien dan server sehingga tidak mudah disadap. Lalu ada multifaktor autentikasi atau autentikasi berlapis.
yang dimana pengguna diwajibkan melewati 2 atau lebih metode autentikasi untuk meningkatkan keamanan, seperti misalnya sistem mengirimkan kode ke perangkat tertentu dan pengguna harus memverifikasi angkanya sama dengan angka yang sama maksudnya. Lalu ada juga VPN. VPN ini menyediakan jalur komunikasi yang terenkripsi sehingga pengguna luar dapat mengakses jaringan internal secara aman. Lalu ada juga administrasi keamanan sistem yang dimana SSA bertanggung jawab atas pengelolaan semua aspek keamanan sistem, mulai dari pembuatan akun, pengaturan parameter keamanan, hingga pemantauan aktivitas sistem. Jadi peran ini memerlukan ketelitian tinggi dan pemahaman mendalam terhadap struktur sistem agar kebijakan keamanan dapat diterapkan secara konsisten. Lalu yang terakhir ada penanggulangan kelemahan desain keamanan. Jadi setiap sistem pasti punya kelemahan bawaan gitu. Jika kelemahan tersebut tidak dapat diperbaiki secara langsung, maka organisasi harus menerapkan kontrol tambahan atau melakukan pemantauan rutin untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Salah satu kelemahan yang sering terjadi adalah akun pengguna yang tidak dapat dihapus setelah karyawan keluar dari perusahaan. Jadi masalah sederhana ini menjadi celah besar jika tidak ditangani dengan cepat dengan kekhawatiran akun ini tetap dapat digunakan oleh karyawan tersebut dan disalahgunakan. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan untuk materi logical security kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.